Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa kembali mengadakan pembelajaran secara daring khusus kelas 6. Pada pagi hari ini materinya adalah akidah akhlak. Akidah akhlak pada semester pertama akan membahas tentang kalimat thayyibah dan asmaul husna. Kalimat thayyibah, kalian sering mendengar kalimat thayyibah, kalian juga sering mengucapkan kalimat thayyibah. Apa arti kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik jika diucapkan. Kalimat yang baik jika diucapkan dan akan mendapatkan pahala. Pada kesempatan kelas 6 semester 1, kalimat thayyibah yang dibahas adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Bunyi dari kalimat istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar kita baca sebagai ungkapan permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang mungkin kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Kalimat istighfar ini jumlahnya ada beberapa. Yang pertama, kalimat istighfar atau permohonan maaf untuk diri kita sendiri, bunyinya adalah Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, kalimat istighfar atau permohonan maaf untuk kedua orang tua, bunyinya adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat istighfar yang ketiga adalah kalimat istighfar atau permohonan maaf kepada kaum muslimin dan muslimat. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Selanjutnya, apa manfaat membaca kalimat istighfar? Manfaat membaca kalimat istighfar yang pertama adalah kita dilapangkan hati kita dari kesempitan. Yang kedua adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kita. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka dari jalan manapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kapan waktu yang dianjurkan membaca kalimat istighfar? Kalimat istighfar dibaca yang terbaik saat pertama setelah kita melakukan dosa. Kedua, saat hendak berdoa sebagai bukti membersihkan hati kita. Yang ketiga, saat setelah sholat sebagai zikir harian. Yang keempat, dimanapun berada sebagai zikir dawam atau zikir yang tidak pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, membaca kalimat istighfar ini sehari semalam itu kurang lebih 70 kali. Itu Rasulullah. Padahal Rasulullah itu maksum. Apa maksum? Terhindar dari perbuatan dosa. Maka dari itu kita sebagai pengikut Rasulullah SAW hendaknya juga mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Beristighfar dimanapun tempat, beristighfar setelah melakukan dosa, beristighfar setelah sholat sebagai zikir. Istighfar itu hukum membacanya adalah sunnah. Namun apabila kita mempunyai kesalahan sebagai bukti taubat kita kepada Allah, maka hukum membaca istighfar itu adalah wajib. Istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Seperti apa dosa yang kita lakukan terhadap Allah? Yang pertama bisa jadi kita meninggalkan sholat, kita tidak berpuasa, kita tidak menunaikan zakat, terus kemudian kita menyembah selain Allah. Maka kita harus beristighfar, bertaubat kepada Allah. Namun apabila kita mempunyai kesalahan sesama manusia, apakah lantas kita beristighfar kepada manusia tersebut? Tidak. Kesalahan kita terhadap manusia harus kita yang memohon maaf, meminta maaf kepada orang yang sudah
kita melakukan kesalahan. Jadi antara istighfar permohonan ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada manusia itu bentuknya berbeda. Baiklah anak-anak, mungkin ini yang bisa sampaikan dalam materi kalimat thayyibah istighfar di bab pertama ini. Selanjutnya tugas akan saya sampaikan melalui pesan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.